Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai nilai dan norma hak konstitusional UUD NRI 1945. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Al-Ghifari dengan nomor pokok mahasiswa 225009097. Di sini saya bertugas sebagai moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri dipersilakan. Materi pertama akan disampaikan oleh Lutfi. Pada Lutfi dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai hakikat konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituer, bahasa Inggris constitution, dan bahasa Belanda constitutie. Lalu dikenal di Indonesia sebagai konstitusi. Nah, itu merupakan konstitusi secara bahasa atau berdasarkan asal-usul kata. Lalu secara terminologi atau istilah, konstitusi adalah segala aturan dan ketentuan tentang ketatanegaraan. Jadi, di dalam konstitusi itu mengatur bagaimana jalannya sebuah negara dan bagaimana jalannya pemerintahan di negara tersebut. Di dalam konstitusi juga memuat aturan dasar pola ketatanegaraan, struktur, dan organisasi negara. Sebagai contoh, presiden menjabat selama 5 tahun dan dapat kembali menjabat selama 1 kali masa jabatan. Nah, dalam konstitusi itu diatur sampai mana dan bagaimana kewenangan presiden. Dari pernyataan tersebut, diatur bahwasanya presiden dapat menjabat selama 2 kali masa jabatan. Bayangkan jika misalkan tidak ada konstitusi, maka mungkin presiden akan menjabat selama seumur hidup. Selanjutnya mengenai konstitusi dalam arti luas. Sebelumnya kan sudah dijelaskan ya, bahwasanya konstitusi itu adalah sebuah aturan yang mengatur ketatanegaraan. Nah, dalam arti luasnya, konstitusi mengatur seluruh ketatanegaraan tersebut dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Lalu, konstitusi itu memuat hukum atau aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Contohnya, di Indonesia hukum dasar yang tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Dan hukum dasar yang tidak tertulis itu adalah sebuah aturan yang tidak tertulis dalam sebuah dokumen negara, tetapi harus tetap dilakukan. Contohnya adat istiadat yang dipegang oleh masyarakat sejak dulu. Meskipun tidak tertulis, tetapi adat istiadat tersebut harus dilakukan oleh masyarakat. Masuk pada yang kedua, yaitu konstitusi dalam arti sempit. Maksudnya, konstitusi itu memuat hukum dasar yang tertulis dalam sebuah dokumen negara yang bersifat agung. Dokumen yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar. Jadi, dalam arti sempitnya, konstitusi itu adalah undang-undang. Jika mendengar apa itu konstitusi, maka dijawab konstitusi itu adalah undang-undang. Begitu. Terima kasih kepada Lutfi atas pemateriannya. Selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Salsa. Saya di sini akan menjelaskan yang nomor 3, konstitusi dalam arti material. Material sama dengan materi. Dalam arti material, pengertian konstitusi terlibatkan pada materi atau muatan konstitusi. Konstitusi berisi hal pokok tentang struktur dan organisasi negara. Konstitusi memuat aturan-aturan dasar tentang pola ketatanegaraan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara, yang kedua susunan negara, yang ketiga kekuasaan pemerintah, yang keempat hak yang dipemerintah atau rakyat, yang kelima hubungan antara pemerintah dan rakyat, yang keenam cara pembentukan badan-badan pemerintah. Contoh materi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang keempat, konstitusi dalam arti formil. Konstitusi dalam arti formil merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya. Sebuah konstitusi pembentukannya harus istimewa.
dibanding pembentukan peraturan perundang-undangan lembaga. Pembentukan harusan dilakukan oleh lembaga pemerintah yang sah dengan tata cara tertentu. Contoh dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, prosedur perubahan diatur pada pasal 37 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Mungkin dicukupkan. Terima kasih kepada Salsa atas pemateriannya. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Najwa. Selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam konstitusi. Konstitusi tentu saja memiliki sebuah nilai ya. Nilai itu dapat diartikan sebagai sebuah harga atau taksiran atau value. Nah, nilai konstitusi ini meliputi nilai normatif. Nilai normatif ini disebut juga sebagai nilai ideal. Jadi, konstitusi ini memiliki nilai normatif apabila nilainya itu ideal. Nah, kenapa sih gitu kan dikatakan sebagai nilai yang ideal? Nah, jadi konstitusi ini memiliki nilai yang normatif karena tidak hanya dijalankan oleh kesepakatan tertinggi saja ya undang-undang dalam bentuk teks saja, melainkan juga dijalankan dengan efektif bersama-sama tertib oleh masyarakat dalam segala konsekuen. Nah, adapun nilai nominal yaitu si konstitusi ini enggak dijadikan sebagai pijakan dalam kehidupan bernegara. Konstitusi tidak dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan. Terakhir, ada nilai semantik. Bisa dikatakan atau bisa juga bermakna ya, nilai semantik ini hanya dijadikan sebagai instrumen pengambilan kekuasaan saja ya, pelaksanaan kekuasaan. Oke, sekarang tentang tujuan konstitusi. Konstitusi ini dibuat bukan tanpa tujuan gitu ya, nggak mungkin asal gitu lah, bener kan? Nah, secara garis besar gitu kan ya, konstitusi ini memiliki tiga tujuan. Yang pertama itu sebagai pembatasan kekuasaan para penguasa. Jadi si penguasanya ini nggak sewenang-wenang gitulah, nggak merugikan masyarakat. Jadi si konstitusi ini juga dapat meredam ya atau menghambat tumbuhnya rezim otoriter. Nah, contohnya dalam Undang-Undang Pasal 7 tentang pembatasan kekuasaan. Misal ya, presiden sama wakil presiden kan masa jabatan 5 tahun. Nah, kalau udah nggak ngejabat gitu, bisa dipilih lagi dengan masa jabatan yang sama. Nah, kan juga kalau sirkulasi pemerintahan nggak ada gitu ya, jadi suasana di pemerintahan itu kan toksik gitu ya, jadi bisa juga memunculkan, memicu adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, konstitusi itu melindungi hak asasi manusia. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kan di alinea keempat ya kalau nggak salah, yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, HAM atau hak asasi manusia ini kan sudah ada dalam diri kita gitu ya, dari lahir gitu, harus dihormati gitu oleh semua pihak gitu. Contohnya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 tentang jaminan beragama. Nah, warga negara Indonesia ini kan dibebaskan gitu ya, dimerdekakan gitu, mau meluk agama apa-apa juga kan bebas gitu ya, nggak ada larangan. Selanjutnya, konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Nah, kalau mau bikin negara gitu ya, nggak ada ketentuannya gitu, nggak ada pedomannya, apakah bakal lancar gitu ya, bakal terjadi gitu, kan nggak mungkin ya. Nah, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terjadi sehingga merupakan sendi-sendi negara. Jadi oleh karena itu sebuah negara itu harus punya pedoman gitu. Nah, itulah tujuan diadakannya konstitusi. Terima kasih kepada Najwa atas pemateriannya. Selanjutnya, materi keempat akan disampaikan oleh Rapli. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi konstitusi. Tujuan dibuatnya konstitusi melahirkan fungsi-fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki fungsi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Secara garis besar, konstitusi memiliki dua fungsi utama,
Yang pertama, konstitusi berfungsi menentukan dan membatasi kekuasaan penguasaan negara. Mekanismenya dilakukan melalui pembagian kekuasaan. Kedua, menjamin hak-hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi. Konstitusi memuat ketentuan agar penguasa negara melindungi hak-hak asasi manusia warga negara. Jimli Asidiki memaparkan beberapa poin tentang fungsi konstitusi sebagai berikut. Pertama, konstitusi fungsinya membatasi dan mengendalikan kekuasaan. Lalu, konstitusi merupakan dasar hukum bagi masyarakat. Lalu, konstitusi sebagai landasan penyelenggaraan negara. Konstitusi pun menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi merupakan sarana pengendalian masyarakat dan konstitusi adalah sarana pemersatu. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang kedudukan konstitusi. Konstitusi lebih tinggi dikarenakan sebuah peraturan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Konstitusi dibatasi pada konstitusi sebagai undang-undang dasar. Kedudukan dimaknai sebagai sebuah tempat atau posisi. Adapun konstitusi merujuk pada kedudukan konstitusi, berarti posisi atau tempat suatu undang-undang dasar negara jika disandingkan dengan peraturan lainnya. Konstitusi memiliki posisi paling tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-undang dasar merupakan perwujudan hukum tertinggi yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun pemerintah. Dan beberapa kedudukan konstitusi sebagai berikut. Konstitusi merupakan hukum dasar yang memuat aturan dan ketentuan kehidupan sebuah negara. Dan kedudukan konstitusi merupakan hukum tertinggi sebuah negara. Sekian. Terima kasih kepada Rapli atas pemateriannya. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Gulam. Di sini saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung struktur ketatanegaraan Indonesia. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar atau konstitusi negara Republik Indonesia. Konstitusi atau bukan tergantung pada sudut pandang. Nah, jika dipandang menggunakan patokan konstitusi dalam arti sempit, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 termasuk konstitusi. Adapun jika dipandang menggunakan konstitusi dalam arti luas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bagian dari konstitusi. Nah, karena konstitusi memiliki cakupan yang lebih luas. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia. Di dalamnya berisi kaidah-kaidah mendasar tentang struktur ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengalami amandemen dengan 4 kali rangkaian. Nah, rangkaian pertama pada tahun 1999. Pada tahun kedua rangkaian kedua pada tahun 2000. Nah, rangkaian ketiga pada tahun 2001 dan rangkaian keempat pada tahun 2002. Nah, sebelum amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, akan tetapi, setelah dilakukan perubahan atau amandemen, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2
peraturan tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas 4 alinea. Sedangkan jumlah pasal sebanyak 37 pasal ditambah 3 pasal aturan pemeralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Tiap-tiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai dan makna besar bagi bangsa dan negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat nilai-nilai pokok kaidah negara yang fundamental seperti berikut ini. Nah, yang pertama, peraturan ditentukan dan dibuat oleh pembentuk negara. Berdasarkan sejarah terjadinya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh pembentuk negara, yaitu PPKI sebagai badan yang mewakili bangsa Indonesia telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua, adanya pernyataan lahir diijab atau dikabulkan. Iya. Sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. Nah, sedangkan dalam hal materi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar-dasar negara yang dibentuk seperti berikut. Nah, yang pertama, tujuan negara, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum terlihat pada kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, tujuan umum ini dihubungkan dengan status negara Indonesia sebagai masyarakat dunia. Nah, makna yang terkandung dalam tujuan negara merupakan penerapan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Adapun tujuan khusus negara Indonesia terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tujuan ini bersifat khusus dikarenakan dihubungkan dengan status Indonesia sebagai negara yang ingin memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya. Nah, yang kedua ada asas kerohanian negara. Asas kerohanian yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, asas politik negara, yaitu dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bentuk pemerintahan yang republik dan negara yang berkedaulatan rakyat. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih kepada Gulam atas pemateriannya. Baik, sebelum ditutup, izinkan saya untuk menarik kesimpulan dari kelima materi tadi. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah konstitusi merupakan aturan yang mengatur jalannya pemerintahan di suatu negara dengan memiliki fungsi untuk membatasi penguasa, melindungi HAM, dan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Konstitusi di Indonesia adalah UUD NRI 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.